Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial singkat HTML. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tabel pada HTML. Misalnya di sini ada dua tabel. Pertama tabel yang simple dan juga tabel yang bisa dibilang agak rumit karena menggunakan span. Nah, untuk pertama kita fokus dulu ke tabel yang ini dan kodenya itu yang ini. Jadi, untuk membuat sebuah tabel, itu kita memerlukan sebuah tag table, dan tag table itu tag yang berpasangan, jadi membutuhkan tag penutup. Di tengah-tengah tag table, itu kita bisa mengisi sebuah tag untuk membentuk sebuah kolom-kolom atau sebuah baris-baris. Misalnya gini, untuk yang ke samping itu biasa disebut kolom atau cell, untuk yang ke bawah itu biasa disebut row, lalu yang di tengah-tengah ini biasa disebut data. Nah, kita bisa ibaratkan tabel ini sebuah gedung. Jadi, untuk membuat sebuah lantai paling atas, itu bisa kita gunakan sebuah TR. TR itu merupakan singkatan dari table row. Lalu, TR ini merupakan sebuah tag yang berpasangan. Jadi, kita dibutuhkan tag penutup. Dan di tengah-tengah TR ini, kita bisa mengisi konten-konten yang ingin ditampilkan pada table row tersebut. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan sebuah tabel ini adalah gedung, maka TR ini adalah sebuah pembentuk lantai pada gedung tersebut. Nah, misalnya di sini saya membuat sebuah TR yang di dalamnya ada sebuah tag TH. TH itu merupakan singkatan dari table header. Dan table header ini bisa kita ibaratkan sebuah tag yang membuat sebuah ruangan berbaris ke samping. Nah, tag TH ini kita bisa isi dengan konten-konten yang ingin kita tampilkan di dalam ruangan TH ini. Misalnya di sini saya isi simbol, maka pada lantai teratas dan juga ruangan terkiri itu terdapat sebuah simbol plus yang sama seperti kita tulis di dalam tag TH ini. Lalu saya buat lagi TH yang kedua, itu berisi dengan konten A. Maka pada tabel kolom kedua di row paling atas itu terdapat A. Lalu selanjutnya ada B, ada C, ada D. Maka dia akan membuat sebuah kolom ke samping yang berisi B, C, D gitu kan. Selanjutnya saya buat lagi nih TR yang kedua. Maka akan muncul sebuah lantai yang kedua dari paling atas tentunya. Di sini saya gunakan TH yang berisi 0. Lalu di sini saya gunakan TD. Nah, TD itu apa? TD itu merupakan table data. Kegunaannya itu sama seperti table header, cuman bedanya kalau TH itu dia lebih bold daripada TD. Di sini saya buat beberapa TD ke bawah seperti A0, B0, C0, D0. Jadi ini ruangan A0, ruangan B0, ruangan C0, D0 gitu kan. Saya buat lagi beberapa ruangan ke bawah. Nah, maka jadi sebuah tabel seperti berikut. Nah, bagaimana dengan tabel yang kolomnya ini disatu-satuin kayak gini? Kalau ingin buat sebuah kolom yang menyatu ke samping kayak gini, kita gunain call span. Bisa kita lihat kodenya pada tabel yang kedua. Nah, di sini saya menggunakan beberapa kode tambahan biar mengubah background kolomnya menjadi sebuah gray biar kelihatan bedanya gitu. Nah, di sini terdapat tulisan call span 2. Artinya kita menyatukan dua kolom secara horizontal. Nah, karena di sini nilainya 2, berarti sama aja kayak kita menggunakan dua kolom menjadi satu. Nah, nilai ini biar gampang dibaca itu kita kurangin satu aja. Jadi kolom ini menggunakan area satu kolom di samping kanannya gitu. Padahal kan di lantai ini kan di sini cuma ada 4 TD nih. Harusnya kan biasanya ada 5 TD. Karena yang TD yang pertama ini itu menggunakan call span 2, jadi bisa dibilang call span ini dihitung 2 dan TD yang paling bawah itu kita hapus karena udah kepake sama call span. Misalnya kita menggunakan ruangan yang sama banyak seperti lantai-lantai yang tidak menggunakan call span, maka hasilnya ruangan pada lantai tersebut atau pada row tersebut akan lebih banyak satu dibandingkan kolom-kolom yang tidak menggunakan call span. Jadi kita kurangin satu biar simetri.
Nah, di sini juga ada kan di TR yang ketiga itu terdapat call span, cuman beda penempatan aja. Jadi call span itu kita pakai untuk kolom yang di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Biasanya sih kayak gitu. Nah, di sini ada juga nih yang menyatukan kolom secara vertikal. Nah, kalau kayak gini itu menggunakan row span. Nih. Dan row span ini digunakan untuk menyatukan kolom dari atas ke bawah. Jadi pada TR yang ketiga ini terdapat sebuah TD yang memiliki row span yang nilainya itu 2, sama seperti call span. Jadi dia membuat sebuah kolom yang memakan tempat kolom di bawahnya. Jadi pada TR berikutnya itu kita harus kurangi satu kolom, karena kolom yang kita kurangi ini sudah digunakan tempatnya oleh kolom yang tadi menggunakan row span tadi. Jadi memang kalau bikin table yang simetri itu ya begini, apalagi kita menggunakan call span dan juga row span. Ntar juga kalau udah biasa, ntar juga gampang kok. Intinya kita bayangin aja kalau misalnya table itu sebuah gedung, TR itu untuk membuat sebuah lantai, sedangkan TD dan TH itu digunakan untuk membuat ruangan sejajar ke samping. Nah, lalu di table ada beberapa atribut, TR juga, TH juga. Jadi kalau kalian ingin ekspor mengenai atribut-atribut atau mengenai tag-tag yang lebih lengkap, itu kalian bisa search saja. Saya nyaranin W3 School karena di W3 School itu terdapat compiler atau IDE-nya dia sendiri, jadi kita bisa ngoding di website tersebut. Nah, di sini juga ada CSS dan juga JavaScript kalau pengen dibaca-baca. Sekian mengenai tutorial kali ini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.